Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sejawat sekalian. Salam kenal dari saya. Saya adalah Dr. Nina Dwi Putri, spesialis anak konsultan dari pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia. Hari ini saya akan bersama sejawat sekalian, kita akan mendengarkan mengenai online simposium yang berjudul Perawatan Gigi pada Bayi dan Anak. Nah, sejawat sekalian di seluruh Indonesia, kita sangat berbahagia sekali karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nih ada dua pembicara. Satu adalah Dr. Gigi Eva Fauzia, spesialis KGA konsultan. Dan yang kedua adalah Dr. Suryadi NN Tatura, spesialis anak konsultan. Nah, sebelum saya memperkenalkan pembicara kita yang hari ini sudah kita tunggu-tunggu, saya akan membacakan dulu aturan online simposium kita pada hari ini. Jadi online simposium ini akan berlangsung selama 2 jam dan peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan yang langsung dapat dikirim selama materi dipaparkan melalui kolom chat yang tersedia di bawah. Lalu sejawat sekalian, dokter spesialis anak diharapkan untuk tidak absen pada kolom chat karena sudah otomatis ter-record saat pendaftaran. Dan untuk mendapatkan SKP dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, mohon untuk dapat mengikuti online simposium ini selama 60 menit. Dan jangan lupa bahwa ada beberapa materi yang akan dibagikan, tentu saja bisa diunduh pada perangkat dokter-dokter sekalian. Dan juga sehabis ini kita akan mendengarkan sesi edukasi etik dan juga nanti kita akan mendengarkan materi tentu saja yang sangat ditunggu-tunggu oleh sejawat sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, izin mungkin di sini ada senior-senior, guru besar, dan sejawat sekalian saya izin untuk memaparkan sedikit tentang materi etik yang merupakan materi dari Dewan Etik Ikatan Dokter Anak Indonesia. Baik, sesuai dengan anjuran IDI dan IDAI, pada setiap seminar atau simposium perlu disegarkan masalah etik kedokteran. Nah, berikut yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang pasal 20 dari Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang penjelasannya adalah sebagai berikut. Tujuan dokter memelihara kesehatannya adalah agar dokter tetap sehat dalam menjalankan tugasnya, menjadi pendidik dan panutan bagi pasien dan masyarakat, dan juga tidak memberikan risiko kepada pasien yang bisa dihindari. Contohnya mencegah penularan, mencegah bahaya bagi pasien. Lalu kemudian setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Lalu seorang dokter harus menyadari walau tanpa dirasa praktik yang sukses dan ramai telah mendorong dokter yang bersangkutan untuk bekerja secara berlebihan. Nah, mungkin ada beruntungnya juga nih pandemi ya, sehingga dapat mengganggu kesehatan pribadinya. Kalau yang dulu kita praktek sampai jam 2 pagi, mudah-mudahan semenjak pandemi praktek kita agak berkurang ya. Lalu, tapi Zoom-nya nambah. Jadi perlu diingat juga nih ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia nih Zoom-nya mungkin harus menjaga kesehatan. Lalu kemudian juga dokter wajib mengundurkan diri berpraktik atau mengurangi kompetensi untuk keselamatan pasien apabila ada suatu sebab yang mengakibatkan gangguan dalam menjalankan profesi. Lalu seorang dokter wajib menjadi teladan dalam pelaksanaan perilaku sehat seperti menjaga kebugaran fisik, mental, spiritual, menghindari kebiasaan yang mengganggu kesehatan, mengkonsumsi makanan yang berlebihan, dan juga bergaul atau duduk bersama dengan orang-orang yang tidak bermoral. Jadi jangan lupa harus menjaga kesehatan, tidak boleh makan berlebihan. Oke, pelanggaran kewajiban ini dikategorikan sebagai tindakan tercela secara kehormatan profesi. Nah, berikut contoh perilaku dokter yang melanggar pasal ini. Yang pertama, pasien terlalu banyak. Yang kedua, minum minuman beralkohol. Jadi pasal 1 ini sulit sekali ya. Terus yang ketiga, tidak berolahraga. Nah, ini juga sulit buat kita yang sibuk. Yang keempat, makan terlalu banyak sehingga berat badan berlebih. Ini juga penting buat kita semua. Ini saya sengaja pilih slide ini karena untuk mengingatkan saya pribadi nih, kadang-kadang seringkali tidak berolahraga dan makan terlalu banyak. Yang kelima, masih berpraktek walaupun telah terjadi gangguan fungsi luhur karena usia atau terserang penyakit.
Baik, demikian penyegaran etika kedokteran kali ini. Semoga dapat diamalkan dalam praktek kedokteran yang dokter-dokter sekalian jalankan sehari-hari, dan selamat mengikuti seminar ataupun simposium ini. Semoga bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dokter sekalian dalam menjalankan praktek kedokteran. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dokter-dokter sekalian. Yang selanjutnya, dokter-dokter sekalian, saya akan segera mengundang pembicara kita yang pertama, yaitu Dr. Gigi Eva Fauzia, SPKGA konsultan, yang akan membawakan topiknya tentang perawatan gigi pada bayi dan anak. Ini penting sekali nih, karena di rumah nih anak-anak cenderung ya banyak makannya nih dok, terutama yang manis-manis. Saya ingin membacakan sedikit CV dari Dr. Gigi Eva Fauzia. Dr. Gigi Eva Fauzia ini adalah dokter yang saat ini bekerja sebagai staf pengajar. Saat ini beliau merupakan staf pengajar, asisten ahli dan lektor, dan juga beliau ini menamatkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sampai ke jenjang doktoral dari jenjang dokter gigi. Dan juga Dr. Eva banyak aktif di kegiatan organisasi profesi, baik dari bakti sosial, ceramah ilmiah, maupun kegiatan Pengmas, dan juga beliau merupakan tenaga kependidikan, banyak melatih tenaga kependidikan di BPS, DMP, dan PMP Kementerian Pendidikan Nasional, dan juga banyak melakukan pelatihan untuk pembimbing akademik. Dan juga ternyata beliau ini ada segudang prestasi, dan salah duanya adalah juara ketiga poster presentasi kursus penyegaran penambah ilmu kedokteran gigi 2019, dan sudah menerbitkan berbagai publikasi ilmiah yang bertaraf nasional maupun internasional. Baik, kepada Dr. Eva, silakan dok. Kami sudah menunggu nih dok pencerahannya, banyak sekali mungkin pasien-pasien yang datang ke praktek kita nih di masalah gigi ya dok ya. Nanti ditambah lagi ntar masalah gigi pasca COVID dok. Nah, ya, lebih banyak ya Dokter Nina. Silakan dok. Oke, ya terima kasih Dokter Nina atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia yang telah mengundang saya dalam acara simposium ini. Dan topik yang diminta adalah perawatan pada gigi bayi dan anak. Oke, izin share screen. Oh, bentar. Ya. Sebelumnya ini adalah kebetulan saya juga pengurus dari Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia, dan ini adalah beberapa kegiatan sebelum pandemi dan pada masa pandemi. Sebelum masa pandemi kami aktif melakukan kegiatan sosial Pengmas kepada anak kebutuhan khusus ataupun anak normal, dan di sini pernah di yang paling atas ini pada saat CFD ya, kita melakukan bakti sosial, terus kemudian di hotel juga pernah sempat ya diundang. Nah ini kemudian pada masa pandemi kami tidak putus pengabdian masyarakatnya, kami melakukan melalui Zoom, jadi konsultasi melalui Zoom, dan kemudian private ada breakout room-nya itu dengan pasien dan orang tua pasien. Dan alhamdulillah mungkin selanjutnya bukan hanya saja simposium ini, tapi nanti mungkin IDAI dan IDGAI bisa bekerja sama lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Poin diskusi kali ini adalah sebelum kita melakukan perawatan, di sini saya akan menggarisbawahi proses pertumbuhan perkembangan gigi, dan kemudian apa sih masalah kesehatan gigi dan mulut pada anak yang paling sering, dan pentingnya kesehatan gigi dan mulut bagi kesehatan umum, dan perlunya menjaga kesehatan gigi sejak dini, dan kapan sih anak boleh diperiksa ke dokter, dan apa aja yang perlu diperhatikan saat anak harus ke dokter gigi. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam peraturan
Menteri Kesehatan nomor 89 tahun 2015 itu tentang upaya kesehatan gigi dan mulut. Di situ sudah tertulis ya bahwa keadaan sehat dari jaringan keras dan jaringan lunak gigi serta unsur-unsur yang berhubungan dengan rongga mulut yang memungkinkan individu untuk makan, berbicara, dan berinteraksi sosial tanpa disfungsi ataupun terjadi gangguan estetik dan ketidaknyamanan karena ada penyakit atau penyimpangan oklusi dan kehilangan gigi. Jadi udah ada di Permenkesnya. Kemudian untuk kesehatan, ini nggak bisa ya, sorry. Nah, ini masalah gigi dan mulut di Indonesia masih banyak ya, masih tinggi. Riskesdas terakhir 2018 pada anak-anak itu sangat tinggi sekali permasalahannya, namun yang sudah teratasinya masih sedikit ya, masih sedikit. Ini puncaknya di umur 5 sampai 9 tahun pada anak-anak, dan kemudian yang menerima perawatannya itu masih sedikit. Ya, itu di sini memang kerja keras dokter gigi ataupun dokter gigi anak dalam melakukan pelayanan dan perawatan terhadap gigi anak. Nah, ini pertama yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan gigi. Kapan sih itu dimulai? Nah, itu dimulainya pada 6 minggu sampai 7 minggu intrauterin. Pertama-tama itu proses inisiasi, yaitu di mana lapisan basal oral epithelium akan terjadi proliferasi sel secara cepat dan kemudian akan terjadi penebalan epitel. Dan selanjutnya tahap proliferasi, yaitu penebalan epitel yang membentuk dental lamina sehingga akan terbentuk bud stage. Dan kemudian pertumbuhan dental lamina ini akan membentuk kuncup ya, that's why disebut bud stage. Dan kemudian yang berpenetrasi ke ectomesenchyme, dan ini terjadi pada minggu ke-9 dan sampai ke-10. Dan selanjutnya proliferasinya berlanjut sehingga dental laminanya membesar dan kemudian membentuk gambaran jadi cup stage. Ya, dan bagian dalam dari email membentuk dental lamina dan berkembang menjadi email. Dan akhir dari proliferasi ini akan membentuk 3 struktur embrio, yaitu organ email, papila dental, dental sac atau follicle, dan kemudian menjadi benih gigi. Jadi prosesnya ini udah dari pas saat ibu hamil ya. Jadi kalau misalnya terjadi gangguan, maka proses pertumbuhan perkembangan giginya ini juga terganggu ya. Selanjutnya yaitu Bell stage, ini proses tahap diferensiasi yang terdiri dari histo dan morfodiferensiasi pada minggu ke-11 sampai ke-12. Di sini terbentuk matriks email. Dan setelah itu tahap maturasi, yaitu tahap aposisi dan kalsifikasi, di mana masuknya garam-garam mineral di dalam matriks yang sudah terbentuk di Bell stage. Ya. Untuk itu pada saat ibu hamil itu penting sekali kesehatan, karena memang proses pertumbuhan dan perkembangan gigi sudah dimulai sejak minggu ke-6 sampai ke-7. Ya. Nah ini bagannya pertumbuhan dan perkembangan gigi sulung dimulai dari inisiasi tadi 7 minggu intrauterin, dan kemudian dia tumbuhnya pada 6 sampai 9 bulan. Ya. Jadi gigi pertama itu adalah gigi seri yang depan, itu yang tumbuh pertama pada bayi. Ya. Nanti ada gambar lagi. Nah ini untuk gigi tetap pun demikian. Benihnya itu mulai munculnya pada 5 bulan intrauterin. Jadi itu kesehatan untuk pada ibu itu perlu diperhatikan. Ya. Nah ini waktu erupsinya kapan sih tumbuh giginya? Yaitu pada usia 6 sampai 9 bulan yang pertama. Ya. Terus kemudian itu gigi insisif 1 yang paling depan, gigi seri. Kemudian kalau yang paling akhir adalah gigi molar 2 atau deciduous molar 2, itu usia 23 sampai 30 bulan atau biasanya 32 bulan. Jadi kalau misalnya ada yang konsultasi bahwa kok gigi saya belum tumbuh, misalnya baru umur 9 bulanan, itu biasanya kita memang
ada cara dengan foto ronsen, tapi tidak mungkin. Jadi sebaiknya kita observasi dulu, kita lihat kalau misalnya memang anaknya tidak memiliki kelainan, kita observasi sampai dia usia 32 bulan. Atau setahun dilihat pasti akan keluar kalau misalnya memang anak tersebut tidak ada kelainan. Ya. Nah, untuk jumlahnya yang atas itu ada 10, yang bawah pun ada 10. Untuk gigi serinya itu masing-masing 2 kiri dan kanan, kemudian gigi taring, dan untuk gigi molarnya masing-masing 2 kiri dan kanan. Demikian juga dengan gigi bawah. Nah, selanjutnya untuk yang gigi tetap itu pertama tumbuh yaitu 6-7 tahun. Nah, 6-7 tahun di sini tumbuhnya itu dia tumbuh sendiri, tidak menggantikan 20 gigi susu yang tadi saya sebutkan. Jadi dia tumbuh sendiri di belakang gigi susu yang sudah tumbuh. Ya, jadi itu gigi geraham pertama gigi tetap. Itu usia 6-7 tahun. Ya, kemudian yang paling terakhir itu biasanya molar 3 atau gigi biasanya kita sebut gigi bungsu itu umur 17-21 tahun. Nah, masalahnya apa aja sih masalah kesehatan gigi dan mulut pada anak? Biasanya pada jaringan keras itu adalah anomali gigi akibat gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, seperti saya sebutkan tadi di depan bahwa pertumbuhan perkembangannya dimulai pada 6 7 minggu intrauterin. Dan apabila terjadi gangguan akan menyebabkan anomali. Dan kemudian ada pada jaringan keras yang paling sering dan paling tinggi masih menurut Riskesdas adalah karies pada gigi anak. Dan ini disebut ECC, Early Childhood Caries, apabila kariesnya sudah lebih dari 1 gigi. Dan kemudian pada jaringan penyanggahnya, jadi bukan giginya aja, jaringan penyanggahnya itu kita sebut juga gingivitis ya, pada daerah gusinya. Kemudian pada jaringan lunak mulut biasanya oral thrush atau candidiasis. Kemudian trauma pada gigi sulung anterior itu biasanya pada anak usia 2 tahun yang aktif sedang belajar berjalan, itu biasanya kemudian dia jatuh sehingga giginya patah ya. Itu bisa jadi masalah kesehatan gigi dan mulut pada anak. Terus kemudian oral habit. Oral habit ini macam-macam nih, Dok. Jadi ada yang minum susu botol malam-malam sambil tidur, itu termasuk oral habit. Terus kemudian gigit jempol, gigit kuku, terus kemudian menopang dagu, selalu menopang dagu itu akan menjadi masalah bagi rahangnya nanti. Ya. Terus kemudian keadaan umum anak yang berpengaruh kepada kesehatan giginya itu yaitu pada anak yang stunting ya. Jadi kalau misalnya anak yang stunting itu kalau di kesehatan gigi dan mulut itu dia akan menyebabkan gangguan pertumbuhan perkembangan kraniofasialnya, dentokraniofacialnya. Jadi diantaranya erupsi giginya jadi bisa terlambat. Ini nggak bisa. Oke, ya. Nah, ini yaitu contoh gangguan pada masa tumbuh kembang gigi. Mungkin dokter lihat pada pasien kalau misalnya, nah ini contoh natal dan neonatal teeth. Natal teeth itu pada bayi yang baru lahir tiba-tiba ada giginya. Terus kemudian kalau neonatal teeth itu 1 bulan kehidupan pas saat dia lahir baru keluar. Nah, itu bagaimana treatmentnya kalau apabila dia mengganggu dan biasanya memang goyang. Nah, itu mengganggu saat menyusui, terus kemudian goyang, terus kemudian khawatir dia tertelan, itu biasanya kita lakukan ekstraksi. Terus kemudian kelainan struktur gigi, ya ini tadi proses pembentukannya yang sudah saya jelaskan bahwa ada pembentukan matriks, terus kemudian ada mineral-mineral yang masuk apabila terjadi gangguan, menyebabkan tumbuhnya gigi itu menjadi strukturnya menjadi tidak baik, ya, mengalami kelainan, ya. Terus kemudian jadi sering rapuh giginya, ya. Terus kemudian yaitu kelainan jumlah gigi, ada yang kekurangan atau agenesis, ataupun yang berlebihan supernumerary, jadi giginya tadinya harusnya 20 tapi ini ada di tengah-tengah
dan bentuknya juga beda, yaitu konus. Terus kemudian kalau ini contoh kelainan erupsi gigi. Jadi kalau ada pasien datang terus kemudian gigi tetapnya sudah keluar tapi gigi sulungnya masih ada, itu disebut persistensi. Dan yang harus kita lakukan adalah mengekstraksi gigi persistensi sehingga gigi permanennya bisa tumbuh. Kemudian kelainan bentuk dan ukuran, di sini ukurannya ada yang kecil-kecil, terus kemudian ada taurodontia ataupun ada yang bentuk konus ya. Biasanya di sini disertai dengan kelainan-kelainan pada si anaknya ya. Ini yang paling utama yaitu karies ya, karies atau gigi berlubang pada anak. Dokter mungkin bisa melihat pasiennya dengan kondisi seperti ini. Kadang orang tua menganggap ini karang gigi gitu ya. Jadi dibiarkan saja, padahal ini sudah termasuk penyakit infeksi yaitu karies. Nah, apa itu karies? Karies adalah kerusakan yang terjadi pada bagian gigi akibat adanya asam yang dihasilkan oleh bakteri S. mutan di dalam mulut. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan bisa terjadinya karies pada gigi ya. Jadi kualitas dari giginya, terus kemudian substrat atau karbohidrat, jadi yang sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi, terus kemudian bakterinya sendiri. Nah, bakterinya ini yang paling sering adalah Streptococcus mutan, yang paling utama menyebabkan terjadinya karies. Ya. Ada bakteri, kemudian ada substrat atau ada karbohidrat, kemudian menyebabkan terjadinya akumulasi plak, sehingga dan apalagi kalau tooth quality-nya jelek, itu akan menyebabkan lama-lama dibiarkan saja akan menyebabkan terjadinya karies. Faktor resikonya ya seperti disebutkan tadi, kumannya Streptococcus mutan, dan kemudian pembersihan yang kurang juga menyebabkan kualitas giginya berkurang sehingga terbentuk akumulasi dari plak, dan kemudian diet atau diet tinggi gula ataupun makanan yang lengket, susu sapi, ASI, susu formula yang diminum melalui botol sambil tidur biasanya ya. Sebetulnya ASI kan memang paling bagus ya, tapi kalau misalnya dia sambil tidur terus setelah minum ASI tidak dibersihkan, itu juga bisa menyebabkan terjadinya akumulasi plak sehingga terjadi demineralisasi gigi sehingga terbentuknya karies. Lingkungan juga ya, faktor resiko karies, kontak awal dengan S. mutan, sosial ekonomi, pendidikan dan pekerjaan orang tua berpengaruh, terus kemudian fluoridasi air, karies pada orang tua atau saudara, asuransi dental, dan akses untuk perawatan gigi yang sulit juga berpengaruh menjadi resiko terjadinya karies gigi. Nah, ini karies susu botol biasanya pada anak usia kurang dari 3 tahun. Apa itu karies susu botol? Kerusakan gigi pada anak akibat penggunaan susu yang berisi susu formula. Sebetulnya bisa isi macam-macam ya dok, yang manis-manis, susu formula, ASI pada saat tidur malam ataupun tidur siang juga kalau misalnya dibiarkan terus-terusan itu bisa menyebabkan terjadinya karies susu botol. Jadi pada saat dia tidur, dot itu ada lidah di bawah menutupi gigi-gigi bawah, terus kemudian dotnya ada di atas lidah. Si susu atau cairan-cairan manis mengalir di situ sehingga gigi atasnya menggenang di cairan manis tersebut. Dan di situ kemudian akhirnya terbentuk akumulasi plak, dan ada kuman Streptococcus mutan, dan kemudian ada waktu yang lama terus-terusan melakukan kebiasaan tersebut, akhirnya terbentuklah karies. Nah, ini kita sebut early childhood karies adalah adanya satu atau lebih kerusakan gigi karena karies, lesi ataupun tanpa kavitas, adanya kehilangan gigi akibat karies ataupun adanya penambalan pada gigi sulung pada usia 0 sampai 71 bulan. Itu kira-kira mau 6 tahun ya, Dok ya. Nah, tipe-tipenya macam-macam, ada ringan sedang berat, terus ada yang severe yang berat ya. Kalau ringan sedang tuh baru 1 atau 2 pada gigi molar atau geraham dan gigi insisif, gigi seri pada usia 25 tahun.
Terus kemudian sedang dan berat itu kerusakan giginya meluas di seluruh gigi insisif rahang atas tanpa kerusakan gigi molar atau gigi geraham rahang atas maupun rahang bawah. Biasanya yang tadi ya saya sebutkan karies susu botol itu biasanya ciri-cirinya adalah gigi insisif depannya itu mengalami karies. Untuk yang berat, kerusakannya hampir ke seluruh gigi, baik rahang atas maupun rahang bawah. Nah, ini tahapannya ya pada gigi. Ini contoh tahapan ICC, pertamanya white spot ya. Terus kemudian terjadi demineralisasi yang terus-menerus sehingga menyebabkan karies email dan dentin. Seperti kita ketahui bahwa bagian dari gigi ada email tadi ya, ada dentin, kemudian ada pulpa. Pulpa itu saraf gigi. Nah, ini awal pertama masih white spot bagian email, terus kemudian email dentin, dan ini sudah di gusinya udah ada tanda fistula ya. Jadi mungkin ini udah abses jadinya, udah kena ke bagian pulpa. Toksin dari bakterinya terus menyebar sehingga menyebabkan terjadinya abses pada gigi tersebut ya. Abses terus terbentuk fistula. Nah, ini juga sudah habis giginya, tinggal di sini walaupun mahkotanya nggak ada, akar giginya masih ada di dalam ya. Masih panjang, apalagi kalau misalnya usianya masih 4-5 tahun itu masih panjang akarnya ya. Di sini kalau misalnya mahkota ini bisa kita lakukan perawatan, kita ronsen foto dulu, terus kemudian kita lihat kalau bagian periapikalnya memang rusak sekali, kita harus lakukan ekstraksi atau pencabutan gigi. Kalau misalnya mahkotanya masih ada sedikit dan daerah periapikalnya, daerah akarnya setelah dilakukan ronsen tidak ada kelainan, itu biasanya kita lakukan perawatan endo. Kalau yang tahap 2 masih bisa kita lakukan penambalan ya. That's why kalau misalnya gigi sulung, kalau sudah karies sedikit ya dokter, kalau misalnya bertemu dengan pasiennya, kalau ngelihat giginya jelek gitu, atau ada item-item, sebaiknya konsul ke kita untuk dilakukan perawatan sebelum sampai ke tahap yang keempat ini nih, yang udah rusak ya. Nah ini ya, sama tadi severe early childhood caries itu biasanya dia udah di bawah 3 tahun itu udah ada kerusakan pada giginya, ini contohnya. Terus kemudian ditemukan DMF, decay missing filling-nya pada anak usia 35 tahun dan indeksnya itu lebih, jadi indeks bolongnya, missingnya, terus sama tambelannya itu 4-5-6 pada usia 3-4-5 tahun. Nah, biasanya dia rasa sakit atau nyeri saat makan udah berasa tuh dok ya. Jadi biasanya anak-anak gini nih, kalau misalnya email sama dentin itu dia bisa nggak apa-apa, nggak terlalu sakit. Tapi kalau udah kena ke pulpa ya, kena ke saraf gigi, dia udah nggak nyaman ya. Sebetulnya dari yang kena dentin aja mereka udah nggak nyaman. Nggak nyamannya adalah di situ ada saraf-saraf tubuli dentin. Jadi kalau tertekan itu juga menyebabkan rasa sakit. Kemudian kalau menyebar terus sampai ke saraf gigi, itu juga akan menyebabkan sakit dan nyeri saat makan. Nah kalau udah nyeri, makanannya diemut, jadi sulit makan, terus tambah rusak karena diemut, akumulasi akan terbentuk plak, terus kerusakan gigi, sehingga menyebabkan abses dentoalveolar dan akan terjadi gangguan kesehatan umum dan kualitas hidupnya jadi berkurang. Misalnya dia jadi malas makan, ya, jadi nggak mau makan karena keselip terus berat badannya jadi berkurang. Nah ini berpengaruh kepada anaknya sendiri. Nah, ini masih severe early childhood karies mengakibatkan yaitu kalau udah sulit makan, ngunyahnya, gangguan mastikasi atau pengunyahan, terus kemudian gangguan gigit, oklusi, dan berpengaruh terhadap estetik, giginya hitam-hitam ya. Terus kemudian bicaranya juga ya berpengaruh dan secara psikologisnya berpengaruh. Terus bagaimana manajemennya? Kita harus melakukan manajemen secara sistematis dan menyeluruh. Tahapan pertama adalah kita lakukan komunikasi, informasi, edukasi KIE kepada orang tua. Ya. Terus kemudian manajemen rasa sakit dan menghentikan karies.
kontrol dan analisa dietnya. Kita lihat apakah dia sering makan permen, terus makannya gimana, diemut ya, atau tadi tinggi gulanya ya harus diperhatikan. Terus kemudian manajemen perilaku ya, manajemen perilaku termasuk dari kebiasaan buruknya juga, itu harus kita nilai. Terus kemudian tahapan keduanya, apabila sudah terjadi kelainan tadi ya, kalau severe pasti udah kelainan, udah kariesnya sudah menyebar ke seluruh permukaan gigi, hampir seluruh permukaan gigi. Kalau misalnya masih sampai permukaan email dan dentin, kita bisa lakukan restorasi. Kalau misalnya sudah kena ke saraf gigi, itu kita harus lakukan perawatan endodonti. Kalau misalnya sudah tidak bisa dilakukan perawatan, mau nggak mau kita harus lakukan ekstraksi. Nah, setelah dilakukan ekstraksi, itu kemudian si gigi sulung itu adalah penuntun selain tadi fungsi bicara, estetik, pengunyahan. Gigi sulung ini juga sebagai penuntun dari gigi tetap, sehingga dia harus dipertahankan sampai dia copot sendiri sebetulnya. Kalau dia sudah rusak dan harus dicabut, nah ini gigi tetapnya nggak ada penuntunnya. Nah itu yang dikhawatirkan terjadi crowding pada giginya, sehingga harus diberikan space maintainer. Ya. Menjaga ruangan tersebut supaya gigi yang lainnya tidak bergeser sehingga gigi gantinya bisa di tempatnya gitu. Nah, ini adalah dari International Association Pediatric Dentist Bangkok ya mengenai ICC tahapan-tahapan perawatannya sama tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa kita harus meningkatkan awareness ICC kepada orang tua, caregivernya, terus kemudian dokter giginya, semua health professional ya. Terus kemudian harus membatasi makanan-makanan yang mengandung gula, terus apalagi untuk anak yang usia kurang dari 2 tahun. Terus kemudian melakukan toothbrushing dengan yang mengandung fluoride. Terus kemudian sudah di provide preventifnya pada usia tahun pertama anak lahir. Nah, ini contoh perawatan ICC ya. Jadi pasien ini dia punya kebiasaan buruk minum susu botol dan kemudian giginya jadi gampang rapuh usia 2 tahun, 2-3 tahun. Terus kemudian dia sedang belajar berjalan 2 tahun deh kalau nggak salah ya, 2 tahun belajar berjalan, jalannya masih nggak seimbang sehingga dia jatuh. Nah itu karena dia rapuh jatuh. Nah ini ada titik merahnya itu pulpanya ya. Akhirnya jadi sakit, nggak mau minum botol lagi. Nah, sebetulnya saya lebih senang sih kalau misalnya anak akhirnya nggak mau ngedot lagi, karena itu memang kan pengaruhnya jelek untuk rahangnya. Tapi pasti kalau akhirnya nggak ngedot lagi, sebetulnya itu peluang, udah Bu, bagus gitu kita bilang ke pasien bahwa anaknya jadi nggak usah ngedot lagi, jadi kebiasaan buruknya dihilangin, kita udah mulai pakai gelas. Akhirnya besok datang lagi orang tuanya pasti bilang, dok nggak mau dok pakai gelas, maunya pakai dot. Akhirnya jadi sekarang susunya jadi berkurang. Akhirnya gitu. Jadi serba salah ya. Cuma tapi memang dot itu selain dia tadi menyebabkan karies kalau dia sambil tidur ya dengan isi yang selain susu ada teh manis, terus kemudian yang jus yang intake gulanya tinggi itu bisa menyebabkan terjadinya karies. Rahangnya juga bisa menyebabkan pertumbuhan perkembangan rahangnya jadi terganggu ya. Jadi bisa maju. Nah, itu kalau misalnya udah dot itu susah lepasnya ya. Pasien sampai kadang-kadang umur 6 tahun masih ngedot ya. Kalau udah sakit dikasih tahu baru terus dia nggak mau ngedot baru akhirnya lepas gitu. Tapi kan kita pengennya jangan sampai sakit tapi dia udah bisa membuang kebiasaannya ya. Membuang kebiasaannya untuk tidak mengedot dari botol tapi minum dari gelas. Akhirnya jatuh, nah ini kita bisa lakukan perawatan, terus kemudian kita lakukan restorasi, ya perawatan sarafnya dulu baru restorasi. Ini yang kedua juga demikian, minum susu botol juga riwayatnya, ya kariesnya ini sudah dilakukan perawatan endo, terus kemudian dilakukan restorasi. Nah ini contoh, ini udah lumayan besar ya.
untuk pasien yang memiliki ada gigi persistensi, tadi gigi susunya udah rusak nih juga, terus kemudian gigi tetapnya sudah tumbuh, kita lakukan pencabutan, terus kemudian di sini ada karies, kita lakukan restorasi juga ya. Kita tutup, kita covering. Kalau misalnya hampir 3 bagian itu mengalami karies, itu biasanya kita langsung lakukan restorasi dengan full coverage. Jadi dibungkus gitu. Kita bilangnya ini gigi robot nih dok yang ini. Terus kemudian, nah ini pentingnya kesehatan gigi dan mulut bagi kesehatan umum. Seperti kita ketahui bahwa persarafan gigi ini kemana-mana ya dok. Udah pasti dokter nih kayaknya lebih tahu nih. Nah ini that's why giginya harus dijaga gitu. Kalau saya bilang ini mulut itu adalah kayak pintu pertama masuk kemana-mana gitu. Ya, awal pertama masuk itu adalah mulut. Jadi nah giginya itu, gigi dan rongga mulutnya itu yang harus dijaga karena dia berpengaruh ke mana-mana ya, dari TMJ-nya, terus kemudian mata, semua persarafan juga nyambung gitu ya dok. Nah ini contoh penyakit infeksi gigi dengan penyebarannya. Jadi ini contoh karies ya, tadi ini gigi sehat, terus kemudian ini karies yang hitamnya itu karies ya dok ya, gambaran karies sudah mencapai email, terus kemudian mencapai dentin, dan kemudian mencapai saraf gigi, terus atau pulpa. Nah terus kemudian pulpa lanjut ke bagian periapikalnya, akhirnya abses ya. Nah abses ini berpengaruh ke semua nih ya, ke semua bagian tubuh nih ya, dengan kumannya yaitu Streptococcus ya, Streptococcus mutan. Nah, contohnya adalah biasanya ke jantung ya dok ya, hubungan gigi ke jantung itu endokarditis infektif pada anak, ada salah satunya adalah penyebabnya bakteri dari rongga mulut. Nah, jadi kalau misalnya karies itu harus segera ditutup ya. Ini penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroba pada lapisan endotel jantung dan pembuluh darah besar. Organismenya ya tadi ini sama nih sama karies, Streptococcus mutans ya. Jadi perlunya pengetahuan mengenai pencegahan terhadap terjadinya endokarditis infektif dan perawatan gigi sehari-hari ya. Diperlukan dokter gigi, sebetulnya dokter anak juga ya. Jadi bekerja sama. Nah, yang keempat, topik diskusinya adalah menjaga kesehatan gigi sejak dini. Jadi tadi seperti sudah disebutkan bahwa fungsinya adalah untuk pengunyahan, bicara, estetik, dan satu lagi ini untuk seluruh gigi ya, gigi permanen maupun gigi sulung untuk pengunyahan, bicara, dan estetik. Nah untuk gigi sulungnya yang tadi saya sampaikan bahwa menuntun erupsi gigi permanen. Jadi itu gigi sulung, kemudian bawahnya itu persis gigi permanen ya. Ini decidiestid atau gigi sulung ya. Terus bawahnya persis gigi permanen. Ini sebenarnya ilustrasinya, kalau gigi sulung tuh lebih kecil ya dok. Kalau gigi tetap itu 2 kali biasanya besarnya daripada gigi sulung. Kalau terjadi apa-apa pada gigi sulungnya, ini sangat berpengaruh kepada gigi permanennya gitu ya. Jadi ini memang harus dijaga ya. Save the decidiestid ya, ini harusnya ada nih ya, karena kebanyakan para pasien tuh aduh ini gigi sulung ini nanti juga ganti, nah selalu demikian ya, padahal sebetulnya itu adalah penting untuk menjaga itu sehingga gigi permanennya jadi bagus. Nah, untuk menjaganya ini prinsip pediatric dentistry relationship, sebetulnya dokter anak juga mungkin iya ya. Jadi nggak mungkin child patient sendiri, pasti harus ada orang tua sama ataupun caregivernya ya. Terus kemudian kita harus komunikasi kepada orang tuanya, tetap anak di puncak ya, bahwa anak yang perlu diperhatikan ya. Kita bilangnya ini segitiga pedo ya. Mungkin di anak juga ada ya segitiga anak. Nah, ini gimana pencegahannya ya sebelum dilakukan perawatan, seperti judul tadi perawatan tadi udah semua. Nah, ini kita cegah. Nah, cegahnya tuh dari awal dari bayi ya, dari bayi itu sehabis menyusui, mau dari ASI, dari formula ya. Kalau dokter punya pasien sebaiknya juga disarankan untuk tetap membersihkan after dia menyusui, itu harus dibersihkan dengan kasar, air hangat, terus kemudian dibersihkan. Dan atau enggak juga di sini udah ada alatnya ya, sekarang juga pakai silikon gitu, terus ini dibersihkan kalau udah lebih besar ya.
Kalau masih kecil bisa pakai kasa, air hangat terus dibersihkan ya. Ini memang sebetulnya tadi segitiga periode orang tuanya tuh harus benar-benar mau, karena biasanya ngantuk tidur gitu kan, terus akhirnya nggak mau lagi habis nyusuin udah, malah biasanya ibunya duluan tidur baru anaknya ya, nggak demikian. Jadi harus benar-benar dilihatin kalau dia memang awal pertama pasti mengganggu ya dok. Ini sebetulnya saya ngomong karena pengalamannya ternyata bisa gitu loh ke anak saya sendiri gitu, dan itu dibersihin pelan-pelan. Biasanya ibu tuh kalau udah sekali terus anaknya ntar bangun lagi nih gitu kan, jadi dia nggak suka, akhirnya ya udah nggak dikerjain. Padahal ini demi ke kualitas anak yang baik, ke kualitas giginya juga baik untuk gigi sulungnya, dan bukan gigi aja, gigi dan rongga mulutnya juga. Nah ini selalu bersihkan ya, udah pasti udah tahu setelah makan dan sebelum tidur. Terus kemudian sikat giginya harus sesuai usia. Terus kemudian bulu sikatnya harus lembut. Kalau udah rusak harus dibuang. Terus pastanya mengandung fluoride dan ukuran pastanya juga harus diperhatikan. Ya, kalau pada anak usia 6 bulan sampai 2 tahun biasanya sebiji jagung ya, ataupun biasanya malah sehelai aja gitu. Ya, tapi ini anjuran dari APD ya, sepi size. Terus kalau 6 tahun baru 1 sampai 2 cm. Atau kalau misalnya memang tidak bisa berkumur ya, belum bisa berkumur, sebaiknya nggak usah pakai pasta, jadi hanya sikat gigi dan air hangat aja. Nah, tadi seperti sudah disampaikan bahwa adanya akumulasi plak di semua permukaan gigi, jadi sehingga harus disikat itu ya dok, sikat seluruh permukaan gigi intinya ya, kanan, depan, belakang semua. Nah, tadi balik lagi bahwa peranan orang tua yang paling penting adalah menyikat gigi ya. Jadi harus dimotivasi anaknya. Kalau dia misalnya dia bilang udah sikat gigi, tapi itu harus dicek ya. Jangankan usia di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun pun, ataupun udah sekolah SD pun, itu biasanya ngasal atau enggak, yang penting rasanya. Nah itu harus dilakukan pengecekan. Karena pada bagian belakangnya biasanya itu masih terdapat akumulasi plak-plak yang masih belum tersikat. Nah, jadi yang depan aja disikat atau enggak digigit sikat giginya. Nah, karena itu perlu pantauan dari orang tua di dalam melakukan sikat gigi. Kemudian juga harus dibersihkan lidahnya ya, dibersihkan lidahnya, terus gunakan benang gigi, terus dan lalu kumur-kumur hingga bersih. Ini pasti makanan bergizi, dan kemudian hindari makanan yang intake gulanya tinggi maupun yang mengandung soda. Dan biasanya kita juga melakukan pencegahan, yaitu penutupan gigi yang beresiko terjadinya karies. Jadi kalau gigi kan dok bentuknya tuh ada ceruk-ceruknya. Kalau gigi molar pertama, terutama gigi yang pertama tumbuh yaitu usia 6 tahun, itu biasanya ceruknya dalam, sehingga perlu dilakukan pelapis gigi untuk melindungi gigi tersebut dari kumpulan plak di sana sehingga menyebabkan lubang ya. Kita bilangnya biasanya fissure sealant ya, atau pelapis gigi ya. Nah, terus perlu atau enggak itu kita harus lihat. Kalau misalnya dia ceruknya enggak dalam, kita enggak perlu. Kalau misalnya memang dalam dan sulit dibersihkan, itu kita perlu. Terus kapan ke dokter gigi nih baiknya? Nah, ini kita minta tolong ke dokter-dokter anak peranannya. Kalau misalnya ada pasien, sebaiknya memang sedini mungkin ya. Kalau perlu sejak giginya mulai tumbuh ya. Jadi dokter gigi sudah bisa mengevaluasi keadaan gigi dan juga sudah bisa menginformasikan tadi komunikasi informatif edukatif ya kepada pasien, kepada orang tua bagaimana cara membersihkan gigi bayi dan anak. Jadi udah dimulai itu dari sekarang. Ya, jangan sampai menunggu rasa sakit. Nah, kita tahu bahwa ke dokter gigi itu pasti biasanya menyeramkan ya buat anak-anak ya dok ya. Nah, kalau udah sakit terus dia datang, nah itu dia udah nggak mau duluan dengan nyaman. Jadi sebelum dia sakit sudah ditumbuhkan rasa bahwa ke dokter gigi itu nyaman, terus untuk memelihara kesehatan gigi anaknya. Nah ini contoh kalau misalnya ke dokter gigi nggak perlu, jadi bukan nunggu sakit, jadi datang aja terus kita mengedukasi bagaimana sikat gigi, terus kita coba buka mulutnya, kita hitung giginya, jadi tidak langsung dilakukan tindakan gitu.
Nah, persiapannya untuk masa pandemi, saya mau menyampaikan bahwa pada saat ini kita tetap buka ya, emergency case maupun yang lain kita kerjakan sebetulnya. Kalau misalnya, tapi biasanya sih orang tuanya nunggu sakit juga. Pas sakit dia datang dan kesiapan kita di klinik ataupun rumah sakit kita memakai hazmat level 3. Terus kemudian anaknya ini harus dalam keadaan sehat, tidak demam, cukup tidur, dan anak mendapatkan informasi yang menyenangkan ke dokter gigi, jadi tidak menakutkan, dan kemudian menggunakan masker. Sebenarnya PR buat kita juga nih dokter gigi ya, dok, bahwa sekarang kan kita pakai full hazmat 3. Nah, mereka itu ngelihatnya aja udah takut. Jadi kadang kita bilang itu astronot dan hazmatnya juga warna-warni jadinya, terus yang tidak menakutkan bagi si anaknya tersebut ya. Nah, ini udah kesimpulan tadi, jadi sudah ada perawatan, sudah ada pencegahan untuk bayi, gigi bayi dan anak, dan masalahnya kesehatan gigi dan mulut anak itu merupakan fokus infeksi ya. Jadi fokus infeksi karena dia tadi seperti yang saya bilang ini jendela pertama nih, apapun masuk ya. Jadi bisa jadi fokus infeksi ke mana-mana. Terus kemudian masalah yang paling tinggi masih karies ya. Nah, dalam perawatannya kita perlu segitiga pedo dan perlu peranan juga dari bukan hanya dokter gigi atau dokter gigi anak ataupun dokter dan dokter anak untuk dapat meningkatkan kesehatan gigi anak yang dapat menunjang seluruh kesehatan umum anaknya. Ya, ini terakhir ngabuburit di sore hari, nonton webinar IDAI ke dokter gigi 6 bulan sekali ya dok. Cukup sekian sampai di sini. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau misalnya ada salah-salah, mohon maaf lahir batin. Terima kasih dokter. Saya kembalikan ke dokter Nina. Baik, terima kasih dokter Eva atas pemaparannya sangat lengkap dan ini membuka wawasan kita dan memberikan pencerahan. Pertanyaannya banyak sekali nih yang sering ditanyakan pasien terutamanya di praktek kita ya. Ini saya lihat di kolom chat sudah banyak sekali dok pertanyaan untuk dokter Eva, tapi kita tunggu tahan dulu ya dok. Sebentar kita dengarkan dulu pembicara kedua ya dok. Nah, untuk pembicara kedua saya undang pembicara kedua kita hari ini yaitu dokter, wah sudah ada di sini, ini senior saya, Dr. Suryadi NN Tatura, spesialis anak konsultan. Beliau ini merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado ya dok ya. Dan juga beliau ini menamatkan pendidikan formalnya di dokter umum, spesialis anak di Manado juga, kemudian menamatkan pendidikan konsultan infeksi dan penyakit tropis, dan juga sudah menamatkan doktoral. Lalu beliau ini banyak sekali member organisasinya baik di Indonesia maupun di internasional. Salah satunya adalah American Society of Tropical Medicine and Hygiene, ASPID, kemudian ISID, dan juga merupakan anggota UKK infeksi, board dari Tropical Pediatric Disease Working Group, dan juga ini aktif di Komda KIPI. Dan beliau ini saat ini adalah tadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran Samratulangi Manado, dan juga beliau menjabat berbagai anggota dari Komite Ahli Nasional, terutama Malaria, dan juga ini banyak terlibat di antimicrobial stewardship. Baik, Dr. Suryadi, saya persilahkan dok untuk membawakan materinya. Ya, selamat sore buat kita semua. Salam sejahtera. Dan kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk membawakan tentang komplikasi lanjutan infeksi gigi pada anak. Jadi merupakan tambahan dari presentasi yang sangat menarik tadi oleh
Dokter gigi, sebenarnya saya juga ingin bertanya nih, saya punya anak masih kecil, jadi giginya keris juga. Tapi kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan materi tentang komplikasi lanjut infeksi gigi pada anak. Nah, kalau kita lihat bersama bahwa infeksi gigi terutama karies yang sudah dikatakan tadi merupakan 42% terjadi pada anak antara 6 sampai 10 tahun, dan infeksi gigi dapat menyebar ke struktur leher bagian dalam yang berbahaya pada anak. Jadi bagi para anak ini sangat berbahaya jika infeksi gigi itu sudah menyebar sampai ke leher bagian dalam. Kemudian dalam literatur dikatakan bahwa mortalitas akibat infeksi struktur leher bagian dalam itu berkisar bisa 1 sampai dengan 25%. Nah, menjadi pertanyaan kenapa menjadi berbahaya jika infeksi itu menyebar ke struktur bagian dalam. Kalau kita lihat di sini, bahwa pada border inferior dari leher berhubungan langsung dengan mediastinum posterior, di mana terdapat vena cava, arcus aorta, ductus trachea, dan esophagus. Dan penyebaran pada struktur ini sangat berbahaya dengan mortalitas yang sangat tinggi. Memang banyak keluarga, terutama keluarga sosioekonomi yang rendah itu tidak menggunakan fasilitas kesehatan gigi dengan maksimal. Bahkan mungkin dengan sosioekonomi yang menengah ke atas ya, jarang juga menggunakan secara maksimal. Selain para dokter gigi, dokter anak juga harus mampu mengidentifikasi seperti dikatakan oleh dokter Eva tadi, bahwa harus mampu mengidentifikasi inflamasi di gingival dan abses dental. Penyebab utama infeksi terutama di daerah orofasial yang berasal secara odontogenik, di mana karies dentis merupakan infeksi gigi tersering dan merupakan penyebab komplikasi yang terjadi pada anak. Nah, tanda dan gejala infeksi dental pada anak seperti banyak diketahui bahwa ada yang nyeri pada mulut dan rahang, gigi yang goyang, nyeri pada palpasi di daerah gingiva, bengkak pada daerah mulut, nyeri pada saat makan di daerah gigi yang terinfeksi, dan sudah tentu apabila terdapat suprasipus akan lebih nampak kelihatan. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, karies dentis pada anak itu terjadi akibat interaksi antara enamel gigi, karbohidrat, dan flora normal mulut. Karies dentis berhubungan dengan kesehatan gigi yang buruk dan sosioekonomi keluarga rendah, terutama yang sudah dikatakan tadi yaitu tentang baby bottle caries. Seperti diketahui bahwa tahapan karies dentis adalah seperti pada gambar ini, dan komplikasi lanjut dari infeksi gigi yaitu kalau kita lihat yaitu pertama adanya maloklusi dan deformitas dental fasial. Kemudian mulai nomor 2 ini adalah infeksi yaitu terjadi osteomelitis rahang sekunder, adanya sinusitis odontogenik, selulitis regio wajah, dan bisa menyebabkan bakteriemia dan endokarditis, seperti yang sudah disinggung tadi. Nah, kalau maloklusi kita lihat bahwa infeksi gigi itu sendiri akan menyebabkan sakit atau nyeri gigi, kemampuan mengunyah menurun atau terjadi pengunyahan unilateral, perubahan distribusi dari struktur gigi dan posisi gigi, dan akhirnya terjadi maloklusi. Kalau kita lihat hasil dari semuanya itu akan terjadi asimetris wajah, deviasi pada struktur wajah, bagian tengah dan bawah. Nah ini nanti mungkin Dokter Eva yang akan menjelaskan ini. Nah, yang kita menjadi concern yaitu osteomelitis sekunder pada rahang. Itu manifestasi klinisnya berupa nyeri tajam, pergerakan kepala menjadi terbatas, kaku leher atau torticollis, adanya limfadenopathi servikal, bengkakan pada leher, kemudian spasme otot servikal, dan bisa terjadi drooling.
Ada beberapa kepustakaan yang mengklasifikasikannya menjadi 3, yaitu adanya osteomyelitis maxillaris akut, osteomyelitis kronis, dan periostitis proliferatif. Nah, dengan kalau osteomyelitis maxillaris akut yaitu ini jarang, lebih sering terjadi pada bayi. Nah, ini akan menyebabkan perkembangan struktur maksil itu terganggu. Kemudian osteomyelitis kronis, di mana terjadi sekustasi dari tulang dan kerusakan tulang secara lokal. Harus dilakukan pengangkatan jaringan sekustasi tulang dan kuretasi jaringan sekitar. Dapat merangsang pertumbuhan jaringan baru dan kalau dilakukan dengan baik dapat terjadi resolusi sempurna. Kemudian periostitis proliferatif, yaitu adanya osteomyelitis Gare, di mana infeksi ringan pada struktur seluler periosteum dapat terjadi di deposisi tulang superostal dan dapat menstimulasi terjadinya sarkoma Ewing. Kalau kita lihat ada beberapa faktor predisposisi, yaitu antara lain diabetes mellitus, imunodefisiensi, dan pada kondisi-kondisi yang autoimun. Etiologi Staphylococcus aureus merupakan patogen terseding penyebab osteomyelitis di rahang. Dan patogen lainnya yaitu Streptococcus alpha dan Streptococcus beta hemolyticus. Organisme anaerobik juga bisa ditemukan, yaitu Bacteroides dan Streptococcus species. Ini kalau kita lihat dari dental sampai turun ke bawah ini bisa menyebabkan komplikasi yang begitu banyak. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu fotoronsen polos, yaitu tanda nyata dari kerusakan tulang dan sekuensi tulang. Seringkali normal pada stadium awal. Kemudian pada pemeriksaan yang lebih lagi, kita bisa melakukan CT scan dan MRI. Pemeriksaan laboratorium yang dapat kita lihat adalah bisa terjadi leukositosis dengan neutrofilia dan peningkatan laju endap darah. Tentu tata laksana yang diberikan adalah antibiotik. Biasanya digunakan penisilin atau amoxicillin. Kemudian untuk strain penisilin resisten bisa diberikan flucloxacillin, asam fusidat, kemudian lini kedua juga bisa diberikan lincomycin dan clindamycin. Pada bakteri anaerob bisa diberikan metronidazole. Tentu harus dilakukan drainase dan kalau perlu pemberian oksigen secara hiperbarik. Yang ketiga itu sinusitis odontogenik. Nah, kita lihat etiologinya bisa dari odontogenik dan non-odontogenik. Ada beberapa bakteri yang termasuk di odontogenik seperti Streptococcus species, Fusobacterium species, Porphyromonas species, dan yang non-odontogenik Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan Moraxella catarrhalis. Odontogenik sinusitis ini bakterinya floronormal pada struktur orofaringal. Penyebab utama infeksi periodontal dan endodontal. Nah, manifestasi dan gejala klinis bisa nyeri gigi, bisa rhinore persisten yang lebih dari 10 hari, bisa hidung tersumbat, bisa batuk terutama pada malam hari. Nah, batuk pada malam hari ini kita juga bisa melihat gejalanya. Kemudian nyeri kepala dan nyeri dan bengkak pada wajah. Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan fisik dentis, melihat apakah ada karies atau pulpitis, kemudian kultur dan sensitivitas dari aspirasi cairan sinus, foto polos bisa dilakukan untuk melihat adanya sinus clouding, penembalan mukosa, bahkan ada gambar airflow level. Kemudian bisa juga mendeteksinya kerusakan struktur tulang sinus pada anak yang imunodefisiensi terutama. Terlaksana gini yang terinfeksi tentunya adalah pilihan yang pertama, kemudian pemberian antibiotik, yaitu apakah diberikan clindamycin, cefoxitin, bahkan bisa carbapenem, tentu ini merupakan pilihan terakhir.
Bisa juga dengan penicillin dikombinasi dengan beta-lactamase inhibitor, seperti kita ketahui yaitu amoxicillin clavulanat, kemudian metronidazole tambah penicillin macrolide. Yang paling penting juga adalah drainase dari sinus dengan pembedahan. Tentu ini merupakan tata laksana multidisiplin yang harus dilakukan. Yang berikut adalah bisa ditemukan selulitis pada wajah. Selulitis pada wajah ini merupakan suatu kegawat daruratan di mana infeksi gigi akan menyebabkan selulitis odontogenik dan komplikasi lanjut. Nah, kita ketahui bahwa komplikasi lanjut itu bisa terjadi dehidrasi, yang berbahaya itu bisa terjadi penyebaran infeksi ke susunan saraf pusat, menyebabkan obstruksi jalan napas, bahkan bisa menyebabkan sepsis. Jadi memang perlu sangat kita perhatikan. Komplikasi umum yang dapat terjadi dari selulitis wajah yaitu sepsis itu sendiri. Ini yang sangat berbahaya dan terkadang bisa terjadi dehidrasi. Komplikasi serius tapi jarang yaitu selulitis struktur wajah bagian atas yang akan menyebabkan penyebaran ke SSP atau orbita secara homotogen. Nah, ini akan menyebabkan selulitis orbita yang menyebabkan kebutaan. Bahkan bisa terjadi trombosis sinus cavernosa dan meningitis, yang ini yang sangat berbahaya. Selulitis wajah bagian bawah bisa juga menyebabkan Ludwig angina yang menyebabkan obstruksi jalan napas. Manifestasi dan gejala klinis yaitu tanda dan gejala klinis pada struktur wajah berupa adanya nyeri, bengkak disertai tanda peradangan yaitu kemerahan, kemudian juga adanya gejala sistemik berupa demam dan adanya low intake, bahkan letargi dan malaise bisa ditemukan. Gejala lain itu lidah nyeri dan bisa bengkak. Kalau kita lihat klasifikasinya yaitu berdasarkan lokasi, durasi, dan penyebab infeksi, maka yang bagian atas itu lebih dominan 65%. Kemudian dia bisa akut dan kronis. Penyebab infeksi sama antara penyebab infeksi odontogenik dan non-odontogenik. Kalau kita lihat ini adalah merupakan patofisiologi penyebar infeksi dari area periapikal gigi bagian atas dan bawah ke jaringan sekitar atau periodontal. Nah, stadium infeksi mulai dari stadium awal yaitu adanya inokulasi patogen ke jaringan dan inflamasi terjadi. Ini adalah selulitis akut dan bisa pada stadium lanjut bisa terjadi fase supuratif di mana kita lihat intensitas dan manifestasi bergantung pada pertahanan dari host, pertahanan tubuh, kemudian lokasi anatomis dan faktor virulensi dari bakteri itu sendiri. Tata laksana tentu tata laksana infeksi gigi, kemudian drainase lokal dan debridement, kemudian antibiotik dan analgesik untuk sebagai simptomatis. Adapun indikasi rawat inap kita itu bergantung dari tanda dan gejala sepsis, apakah ada atau tidak, asupan nutrisi, apakah terganggu, sangat terganggu, membutuhkan intervensi pembedahan, dan adanya potensi dari obstruksi jalan napas. Indikasi kultur eksudat dikatakan bahwa apabila pasien tidak responsif terhadap terapi empiris dalam 48 jam, terdapat tanda infeksi persisten meskipun telah diberikan terapi awal, pasien imunokompromis dengan riwayat endokarditis dan tidak responsif terhadap pemberian antibiotik awal. Konsultasi ke spesialis bedah mulut dan maksilofasial bila infeksi telah menyebar ke rongga fasial dan memiliki risiko obstruksi jalan napas atau penyebaran ke rongga mediastinum, orbita atau SSP itu perlu dilakukan. Yang kelima adalah bakteremia dan endokarditis infektif. Ini yang paling sering ditakutkan,
di mana gambaran klinis infektif endokarditis itu dapat kita lihat bahwa bisa ditemukan demam persisten, mudah lelah, keringat malam, dan atau menggigil. Kemudian adanya penurunan berat badan sampai terkadang meleset, terdapat murmur pada pemeriksaan jantung, pemeriksaan fisik jantung, kemudian respon inflamasi dan imunologi, yaitu bisa kita lihat adanya mialgia, gangguan neurologis, dan gambaran dermatologis. Jadi bisa juga adanya splinter hemorrhagic, adanya road spot, Janeway lesion, dan Osler node. Itu yang perlu diperhatikan. Patofisiologi tentu karena perawatan atau kesehatan gigi yang buruk seperti yang sudah dikatakan tadi, sehingga bisa terjadi inflamasi gingiva, penipusan dan ulcerasi dental, peningkatan sirkulasi gingival. Kemudian kalau kita lihat adanya koloni bakteri atau toksin bakteri memasuki sirkulasi kapiler, sehingga ini akan menyebabkan bakterimia. Nah, bakterimia itu sendiri adalah awal dari penyakit sistemik di luar daripada gigi dan mulut, yaitu adanya endokarditis dan infektif dan sepsis. Nah, kita ketahui bersama dalam literatur dikatakan untuk mendiagnosis suatu endokarditis infektif bisa menggunakan kriteria Duke seperti terlihat pada slide. Ada kriteria mayor, ada kriteria minor. Kemudian kita bisa lihat juga kriteria Duke termodifikasi untuk diagnosis endokarditis infektif, yaitu adanya bukti keterlibatan endokardium, harus dilakukan eko, dan regurgitasi katup baru. Ini adalah kriteria minor daripada endokarditis yang bisa kita lihat secara bersama. Ini yang kalau digolongkan sebagai possible endokarditis infektif, apabila kriteria klinisnya 1 kriteria mayor dan 1 kriteria minor atau 3 kriteria minor dan bukan endokarditis infektif apabila ditemukan diagnosa alternatif pasti yang menjelaskan bukti endokarditis infektif, resolusi sindrom endokarditis infektif dengan terapi antibiotik kurang dari atau sama dengan 4 hari, kemudian tidak ada bukti patologis endokarditis dan tidak memenuhi kriteria possible endokarditis infektif. Ini adalah antibiotik yang perlu diperhatikan pada anak sebelum prosedur ekstraksi gigi. Jadi antibiotik profilaksi yang dibutuhkan, yang sering digunakan adalah amoxicillin, kemudian bisa juga kita lihat di sini pada keadaan-keadaan itu bisa digunakan ampicillin, cefazolin, bahkan ceftriaxone. Pada alergi terhadap penicillin bisa diberikan clindamycin, cefalexin, azithromycin. Dan kalau alergi dengan penicillin atau ampicillin atau tidak tersedia antibiotik oral bisa diberikan clindamycin IV, cefazolin dan ceftriaxone IV. Nah, kalau kita berikan antibiotik secara oral, kita perlu perhatikan bioavailabilitas daripada antibiotik itu sendiri. Kita bisa memilih mana yang memiliki bioavailabilitas yang sangat baik. Kalau kita lihat yang sering digunakan itu amoxicillin, cefadroxil dan clindamycin itu memiliki bioavailabilitas yang sangat baik. Dibanding dengan apabila kita memberikan cefixim atau ciprofloxacin, bahkan diketahui kalau vancomycin itu sangat buruk. Dari beberapa uraian di atas, maka kita dapat melihat bahwa komplikasi daripada infeksi gigi itu
kita bisa lihat ada yang di daerah mulut, yaitu osteomyelitis serang sekunder, kemudian di luar mulut yaitu adanya sinusitis odontogenik dan selulitis regio wajah. Di mana selulitis struktur wajah bagian atas bisa menyebabkan penyebaran ke SP atau orbita secara hematogen, di mana selulitis orbita bisa menyebabkan kebutaan, bisa juga terjadi trombosis sinocavernosa dan meningitis. Selulitis wajah bagian bawah kita ketahui bisa menyebabkan lupus angina dan menyebabkan obstruksi jalan nafas. Dan yang paling penting juga adalah bakteremia dan adanya bisa terjadi endokarditis kemudian sepsis. Bahkan beberapa literatur juga mengatakan bahwa terdapat hubungan antara penyakit periodontal dengan glomerulonefritis, di mana dikatakan di sini bahwa infeksi periodontal itu periodontitis yang bisa disebabkan oleh gram negatif akhirnya bisa menyebabkan disfungsi endotel, bisa menyebabkan aterosklerosis, bahkan bisa menyebabkan coronary artery disease dan stroke bagi yang usia yang lebih lanjut ya. Ini tidak didapatkan biasanya pada anak-anak. Tapi kita lihat betapa pentingnya perawatan gigi dan penanganan gigi yang baik. Kalau dia sudah infeksi jangan sampai mengalami komplikasi lanjut. Nah, kalau kita lihat lagi bakteri odontogenik dan non-odontogenik adalah yang paling banyak adalah seperti pada slide berikut, yaitu pada odontogenik yaitu Peptostreptococcus species, Fusobacterium species, dan Papillomavirus species. Sementara bakteri non-odontogenik yaitu Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan Moraxella catarrhalis. Kita lihat infeksi odontogi pada anak yaitu paling banyak juga disebabkan oleh Streptococcus viridans dan spesies Prevotella itu bakteri gram negatif yang anaerob. Nah, yang anaerob lain, bakteri anaerob lain yang predominan dari flora dari beberapa tempat dalam mulut yaitu kita ketahui dan kita lihat di sini adalah Coccus gram positif, yaitu Peptostreptococcus yang sudah dikatakan tadi berasal dari saliva dan plak dental. Kemudian Coccus gram negatif yaitu Veillonella berasal dari lidah dan saliva. Kemudian gram batang positif yaitu Actinomyces, Eubacterium, Lactobacillus, Leptospirosia itu berasal dari gusi dan plak dental, dan gram batang negatif yaitu Fusobacterium, Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas yaitu berasal dari gusi dan plak dental. Jadi ini harus diperhatikan untuk dalam tata laksana infeksi sebentar. Sementara kalau gram aerob, kuman aerob yaitu gram positif koki yaitu Streptococcus yang ada di lidah dan saliva, gram negatif koki, Moraxella ada di lidah dan saliva, kemudian gram batang negatif Enterobacteriaceae yang ada di lidah dan saliva, dan gram batang positif yaitu Lactobacillus Corynebacterium yang ada di gusi dan lidah. Nah, infeksi suppuratif odontogenik itu bisa dilihat di sini kuman-kumannya yang paling sering yaitu Fusobacterium nucleatum, Pigmented Bacteroides, Peptospirococcus, Actinomyces species, Streptococcus species, Staphylococcus aureus. Di mana ini ada di Amerika Utara, bagian Asia Timur. Bakteri ini merupakan bakteri gram negatif yang dilaporkan sebagai infeksi odontogenik dalam leher. Seperti kita ketahui bersama, kalau sudah sampai ke dalam leher itu potensi yang sangat berbahaya. Nah, setelah kita kalau sudah memberikan antibiotik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kenapa terjadi kegagalan antibiotik? Itu faktor-faktor yang harus diperhatikan antara lain dari sisi mikrobiologi, yaitu kelemahan in vitro tetapi tidak efektif di in vivo. Jadi
Terkadang berdasarkan hasil kultur dia sensitif dan bagus, tetapi apabila secara in vivo kurang atau tidak efektif. Kemudian toleransi antibiotik dengan koki gram positif, kemudian terkadang kita mengobati kolonisasi dan bukan infeksi. Jadi berdasarkan hasil kultur didapatkan kuman, tapi ternyata kuman tersebut adalah kolonisasi dan bukan patogen penyebab infeksi, penyebab penyakit. Nah, ada juga faktor-faktor antibiotik, yaitu spektrum yang tidak luas, kemudian tingkat antibiotik dalam darah tidak adekuat, tingkat antibiotik dalam jaringan tidak adekuat, jadi bisa di dalam darah bisa adekuat, tetapi kita ketika sampai di jaringan menjadi tidak adekuat, menurunnya aktivitas antibiotik dalam jaringan, kemudian adanya interaksi antar obat-obatan, jadi bisa terjadi inaktivasi antibiotik dan antagonis daripada antibiotik yang dibutuhkan untuk kuman yang kita akan obati. Kemudian ada masalah juga dalam penetrasi antibiotik. Misalnya abses yang tidak mengering, kemudian infeksi yang berhubungan dengan benda asing, kemudian infeksi yang sudah menyebar sampai ke cairan di SSP, yaitu susahnya antibiotik sampai ke cairan cerebrospinal, kemudian hipoperfusi organ atau kehilangan suplai darah. Misalnya pada osteomelitis kronis dan pielonefritis kronis, ini juga bisa menyebabkan kegagalan antibiotik. Baru ada penyakit yang tidak menular, misalnya gangguan medis yang menyerupai infeksi. Kemudian adanya obat penurun panas yang tidak berespon dengan antibiotik, infeksi virus, infeksi jamur. Jadi setelah kita melihat kegagalan antibiotik di atas, kita juga harus memperhatikan jangan-jangan ini bukan disebabkan oleh bakteri. Jadi bisa juga disebabkan infeksi oleh virus, oleh jamur, atau mungkin ada seperti misalnya drug fever atau gangguan medis seperti SL yang menyerupai dengan infeksi karena bakteri itu sendiri. Sebagai kesimpulan, pulpitis terjadi apabila keras berlanjut hingga ke pulpa gigi. Untuk itu harus benar-benar diperhatikan dari awal, kontrol perawatan gigi dengan baik, ya. Tentu ke dokter gigi. Infeksi otogen dapat menyebabkan osteomelitis. Jadi dari paparan ini sangat berbahaya kalau kita membiarkan infeksi atau perawatan gigi yang tidak baik dan terjadi infeksi. Kita lihat di sini bisa terjadi osteomelitis pada daerah rahang, bahkan penyebaran hematogen yang dapat menyebabkan endokarditis atau sepsis. Pada anak dengan infeksi pyogenik odontogenik, pemberian antibiotika terindikasi bila ditemukan demam dan limfadenopati regional pada pasien. Endokarditis infektif terjadi akibat komplikasi inflamasi seperti yang dikatakan tadi dari gigi dan sekitarnya. Dan perawatan kebersihan mulut dan gigi merupakan langkah terpenting dalam pencegahan komplikasi infeksi pada gigi. Jadi tetap perawatan kebersihan mulut dan gigi adalah merupakan faktor yang terpenting. Terima kasih. Silakan Dokter Nina. Baik, terima kasih Dokter Suryadi atas paparannya yang sangat menarik ya Dok ya. Ini kita kalau kerja di rumah sakit nih banyak sekali menemukan kasus-kasus yang mungkin penyebabnya sumbernya dari gigi ya. Baik, lengkap sekali Dok tadi yang sudah dipresentasikan. Nah ini saya lihat di kolom chat sudah banyak sekali pertanyaan nih ya buat Dokter Eva maupun buat Dokter Suryadi. Saya mulai satu-satu ya Dok ya. Yang pertama nih saya bertanya dulu kepada Dokter Eva ya Dok, ini dari Dokter Arifianto. Dokter Eva, kalau baru mulai staining kuning, boleh didiagnosis caries tidak Dok? Orang tua langsung dianjurkan ke dokter gigi atau cukup sikat gigi saja tanpa pasta bagi yang belum bisa berkumur? Ya, terima kasih Dokter Nina atas pertanyaannya Dokter Arifianto. Ini untuk yang staining kuning itu
Beneran di post enggak. Ya tadi yang saya sampaikan, kalau merek beneran saya pun makainya merek apa aja, Dok. Beneran. Oke deh, Jadi jadi nggak ada yang simpel ya dok. iya, saya pun merek apa aja, yang penting pembersihannya. Terus apalagi untuk anak nggak bisa menyebabkan terjadinya karies, nggak ada di dalam rongga mulutnya gitu. Kalau merek beneran saya pakai apa aja. Anak saya juga pakai apa aja asal pengecekannya yang bagus gitu. Dok, kapan beralih ke odol dewasa dok? Kapan beralih ke sebenarnya kalau sebetulnya itu rasa sama efek busanya ya, kalau pasta tuh sebetulnya ya kayak makin berbusa makin bersih, padahal pas dilihat ternyata sikatnya nggak benar. Nah sebetulnya kalau mau kalau rasa, kalau biasanya anak-anak pindah ke dewasa karena udah nggak suka tuh rasa-rasa fruity kayak gitu-gitu ya, terus kemudian dia pindah ke dewasa. Nah kadang-kadang anak-anak juga ada yang nggak suka mint atau pedes dari pastanya dewasa gitu. Karena di sini saya benar-benar nggak meninikan pasta loh, dok, beneran. Jadi maksudnya apapun bisa asal bersih gitu. Intinya adalah ininya motorik atau mekanik dari pembersihannya gitu. Dan yang satu lagi adalah mengandung fluoride gitu. Ya, mengandung fluoride itu penting juga. Lanjut dengan fluoride nih dok. Jadi ini ada yang bertanya dok, jadi penggunaan odol yang oles itu sebaiknya diberikan sejak umur berapa, dan kalau misalnya bayinya belum bisa kumur-kumur kan pada takut nih dok, karena ada fluoride-nya, itu aman nggak dok sebenarnya dok yang beredar di pasaran kita nih dok? Karena ibu-ibu nih pada parno gitu dok tentang odol yang khawatir ya. Sebetulnya ada beberapa literatur malah jadi tapi di luar bahwa akhirnya jadi malah merusak bagian dalam dari tubuh anaknya gitu loh. Nah, better memang tadi saya sampaikan bahwa kalau dia belum bisa berkumur banget, itu baiknya nggak usah nggak usah sikat gigi menggunakan pasta ya. Jadi yang penting sikat gigi air hangat, terus daerah plak akumulasi plaknya itu bersih gitu. Jadi nggak perlu. Tapi kalau misalnya memang dia udah resiko karies tinggi gitu ya pada anak tersebut, itu baru kita berikan gitu. Sebaiknya gitu. Jadi pilih-pilih. Kalau kita bisa lihat resiko kariesnya adalah kayak misalnya oral hygiene-nya nih udah diobservasi, dia Bu bersihin ya, tetap nggak mau bersihin. Gitu. Emang ibunya juga sih. Karena terus terang kalau ke gigi itu, kalau saya marahin orang tuanya karena anak tuh nggak ngerti, dia tuh nggak tahu gigi penting buat dia tuh nggak tahu. Jadi sebetulnya adalah orang tuanya yang berperan di sini. Ya, dia mau estetik, apalagi kalau cowok yang mau giginya hitam, mau apa juga dia bodo amat gitu loh. Jarang yang peduli sama dirinya sendiri kalau anaknya ya. Jadi emang harus orang tuanya. Nah resikonya saya bilang kalau misalnya Bu, kalau ini oral hygiene-nya dibersihin, insya Allah nggak akan ada karies lagi gitu loh. Jadi terhenti gitu loh. Streptococcus mutannya berkembang biak di situ gitu kan. Terus kemudian karena plaknya hilang gitu kan, jadi ada putus rantai di situ. Nah itu orang tuanya harus berperan. Tapi kalau misalnya orang tuanya masih begitu juga, nah itu juga udah. Saya sampai bilang ini kalau gigi aja buatan Allah ya, itu bisa rusak karena ada plak dan Streptococcus mutan, apalagi tambalan yang buatan manusia. Nah kalau udah ditambal, kalau nggak dibersihin itu tetap akan gompel, rusak dia rusak. Apalagi tambahan buatan manusia bisa akan rusak. Jadi tetap oral hygiene itu penting banget untuk anak-anak untuk memelihara kesehatan giginya gitu. Baik dok. Nah ini masih ke dokter Eva. Dokter Surut, tahan sedikit ya dok. Dok, ini ada yang bertanya tentang pertumbuhan gigi dok. Saya rangkum aja dok ya. Jadi bagaimana usia berapa seorang anak masih dianggap normal apabila giginya belum tumbuh, dan bagaimana bila gigi sulung belum tumbuh padahal sudah melewati waktu tumbuhnya dok? Iya. Biasanya kita tunggu itu sampai 32 bulan. Jadi yang nggak usah 32 bulan deh, 1,5 sampai 2 tahun itu kita lihat. Kalau misalnya nggak ada, kita harus foto. Kita foto apakah ada benihnya, itu udah kelihatan tuh. Kalau misalnya nggak ada benihnya, apakah dia punya kelainan sistemik atau enggak, itu jadi mesti ditelusuri jadinya gitu. Jadi kita tunggu, kita observasi biasanya 1,5 sampai 2 tahun. Terus kemudian kalau nggak ada, kita lakukan foto ronsen untuk melihat apakah ada benihnya atau enggak. Kalau misalnya emang nggak ada,
itu berarti mungkin ada kelainan gitu, kelainan sistemik pada si anaknya gitu. Dan untuk merangsangnya, kenapa bisa lama? Sebetulnya merangsang pertumbuhan perkembangan gigi itu bisa dengan pengunyahan. Jadi betul sekali tuh yang program pemberian empasi ya, bahwa dari yang halus terus kasar banget. Nah itu penting karena dengan adanya gerakan mengunyah itu akan merangsang pertumbuhan erupsi si gigi sulungnya gitu. Kalau misalnya dia halus terus itu lama. Jadi gusinya nggak ada pengunyahan, nggak ada yang keras gitu. Gitu juga dengan gigi tetap pergantiannya. Nah, kalau misalnya dia jarang ngunyahnya lembut terus, nah itu rahangnya sempit, jadi crowding dan giginya juga jadi lambat erupsinya gitu. Baik dok, ini ada pertanyaan dari dokter gigi Rebecca nih dok. Jadi tadi lanjut ke crowding ya dok ya. Jadi kalau kasus giginya frostbite karena persistensi gigi susu selama masa pandemik di mana orang tua suka ragu bawa ke rumah sakit, apakah ada yang bisa ortu lakukan di rumah untuk gigi yang frostbite bisa jumping dok? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini juga sering pertanyaan dok, anak-anak kok giginya suka bunyi gemeret gitu ya dok ya? Ngeletak malam-malam. Iya. Iya, anak saya pun demikian tuh. Namanya bruxism ya. Bruxism itu memang faktor, kalau yang gemetek dulu ya, bruxism itu faktor penyebab etiologinya belum jelas, tapi predisposisinya itu biasanya karena anak kecapean atau stres gitu. Kalau dia mau ulangan besok ataupun habis dimarahin sama ibunya karena nilainya jelek, wah pengalaman pribadi. Malamnya dia geretak-geretak. Dokter sampai ketawa itu dok, mungkin pengalaman pribadi. Itu anak saya tuh yang perempuan. Gitu. Udah tiba-tiba ditegur sama saya tuh malamnya tuh gerutuk-gerutuk. Terkadang saya terus gimana, memang sebenarnya ada alatnya supaya giginya nggak atrisi, nggak aus ya, alatnya jadi dikasih alat, terus kemudian pada saat gini-gininya jadi bukan gigi yang diasah, kan gigi sama gigi, jadi biasanya jadi atrisi giginya, jadi kepotong gitu loh, jadi lapisan email sama dentinnya hilang. Nah itu dikasih alat, dibungkus giginya semuanya supaya bruxism melindungi si giginya. Terus anaknya juga kalau saya sih saya bangunin, ayo kak gitu, bangunin gitu supaya dia yang bunyi, entar tadi berubah posisi, entar kalau lagi ya mesti rajin juga sih orang tuanya supaya giginya nggak atrisi. Nah kalau yang kasus ini kalau udah mau oklusi atau crossbite itu gini dok, jadi kalau gigi tuh itu gigi atas adanya lebih maju daripada gigi bawah. Ketika gigi atasnya ke belakang itu berarti namanya crossbite, gigitannya silang. Kalau giginya begini itu udah benar, dia lebih maju. Biasanya jaraknya maju antara sini sama sini 2-4 mili. Kalau lebih berarti dia itu protusif ya. Itu tonggos gitu ya, protusif. Kalau misalnya dia lebih ke belakang itu cameh ya, kita bilang retrusif. Nah, kalau udah terjadi crossbite itu biasanya kalau di anak-anak kita memang ada beberapa macam alatnya. Jadi kayak kalau baru numbuh itu bisa digunakan stick es krim. Jadi stick es krimnya digigit-gigit ya sampai hitungan berapa, sambil dia nonton TV digigit-gigit jadi dimajuin. Jadi dengan kondisi begini stick es krim naik, jadi ini dimajuin gitu. Itu stick es krim. Awal pertama, kalau misalnya memang nggak bisa juga mau nggak mau harus dipasang alat gitu. Tapi kalau pada anak-anak biasanya persistensi seperti yang tadi saya ada di slide ya, bahwa gigi tetapnya tumbuh, tapi gigi susunya masih ada, terus kemudian dicabut ternyata giginya numbuhnya ke belakang, kan bisa demikian tuh. Nah sebaiknya anaknya rajin mengunyah ya, dengan mengunyah yang keras-keras ya seperti apel gitu. Terus kemudian biasanya kan anak sekarang nih, bener nggak ya dokter Suryadi yang pasiennya rahangnya sempit-sempit sekarang biasanya ya sekarang, karena kalau menurut teori kita bahwa kalau dia rajin mengunyah yang keras-keras itu merangsang pertumbuhan perkembangan rahang. Nah anak sekarang kan maunya makannya nugget, nggak mau makan
ayam yang hek-hek langsung, atau enggak apel juga maunya di jus, nggak mau grek-grek gitu, atau jambu klutuk zaman dulu ya. Sekarang udah nggak mau lagi, jadi jarang ngunyahnya sehingga rahangnya sempit. Nah itu kalau misalnya memang sudah ada persistensi gitu, sebaiknya latihan mengunyahnya itu dikasih ke anaknya gitu, yang keras-keras gitu. Jangan dikasih batu, tapi batu. Di mute Dokter Nina ya. Baik Dok, terima kasih banyak Dok atas pencerahannya nih. Saya kembali ke ke Dokter Suryadi nih Dok. Dokter Suryadi nih ada yang bertanya tentang kumur-kumur Dok. Kumur-kumur dengan antiseptik atau dengan garam fisiologis. Kalau zaman saya dulu kecil, mama saya kasihnya air sama garam doang Dok. Ini ada efeknya nggak Dok untuk mencegah supaya bakterinya nggak banyak Dok di? Jadi kalau kita lihat, kalau di mulut kan ada flora normal sebenarnya. Jadi kalau kita memberikan antiseptik yang tidak diindikasi itu juga kurang bagus. Jadi seperti itu. Kalau garam-garam itu berhubungan dengan tonitas dari cairan yang apakah itu untuk kuman, mungkin bisa menghambat tapi tidak membunuh sebagian. Tapi kalau antiseptik itu tentu harus berdasarkan indikasi. Karena di mulut tuh ada flora normal yang perlu dipertahankan sebenarnya. Jadi tidak semua. Karena seperti kita ketahui kalau flora normal itu berkurang, justru yang flora-flora bakteri yang tidak baik itu justru lebih gampang bertumbuh dan cepat bertumbuh. Demikian juga mikroba-mikroba yang lain. Jadi seperti itu. Semua atas indikasi. Jadi kalau ada indikasi tertentu kita berikan. Tapi kalau cuma kita gunakan setiap hari tidak ada indikasi itu tidak baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Sur atas jawabannya Dok ya. Jadi jangan sembarangan pakai antiseptik ya Dok. Ntar malah selain kepedesan bisa bikin rusak flora normal juga. Baik, ini selanjutnya ada masih ada pertanyaan Dokter Eva, mungkin yang terakhir Dok, ini tadi yang tentang odontektomi ya Dok ya. Sebentar maaf, dari Dokter Sita tadi ya kalau tidak salah, tentang gigi yang apa tadi, karies, mohon maaf saya kelewat. Oh ya, karies yang rampan karies. Jadi apa yang dimaksud tindakan endo dan restorasi Dok? Mohon dijelaskan kembali. Oke, ya, rampan karies itu sebetulnya istilah barunya sekarang ya tadi severe early childhood karies. Jadi semua giginya rusak gitu. Ada semua giginya rusak, terus kemudian macam-macam bagian giginya, ada yang kena ke bagian dentin dan banyak yang kena ke bagian pulpa atau saraf dari semua giginya. Nah, kalau misalnya tadi seperti saya sampaikan bahwa kalau cuma bagian permukaan email dan dentin itu bisa direstorasi atau ditambal, namanya ditambal langsung. Tapi kalau misalnya dia udah kena ke saraf giginya atau ke bagian pulpa, itu harus dilakukan perawatan saraf. Kemudian setelah dilakukan perawatan saraf baru dilakukan penambalan gitu. Jadi karies rampan tuh hampir semua giginya rusak gitu. Dan biasanya itu adalah kita sebutnya udah termasuk orang tuanya neglect banget ya. Malah disebut ya di jurnal bahwa itu termasuk child abuse karena neglect anaknya yang hampir semuanya bolong gitu, Dokter Nina. Jadi apa namanya, kalau dia udah sakit ataupun akhirnya jadi abses biasanya baru datang gitu. Baik, terima kasih Dokter Eva atas jawabannya Dok. Ini saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ini udah hampir terjawab semua. Mungkin terakhir pertanyaan buat Dokter Sur ya, Dokter Sur. Dokter Sur ini kan komplikasi dari gigi ini banyak sekali ya Dokter Sur ya. Yeah. Bisa kemana-mana dokter, dari mungkin bahasanya tadi saya ikutan Dokter Eva, rusak gigi setitik, salah. Rusak
pasien sebelanga gitu ya. Nah, Dokter Sur, kira-kira nih Dokter Sur, kira-kira kalau misalnya kapan nih kita harus mencurigai fokus infeksinya dari gigi, Dok? Kalau misalnya kita ketemu pasien misalnya yang berat gitu, kapan kita harus curiga fokus infeksinya dari gigi? Supaya nih sejawat-sejawat sekalian nih langsung konsulin ke dokter gigi supaya buat cari fokus infeksi. Ya, tentunya seperti ditampilkan tadi, ada beberapa penyakit yang memang langsung berhubungan, misalnya penyakit jantung tadi, endokarditis, kemudian misalnya penyakit ginjal misalnya, itu bisa langsung. Tetapi biasanya juga kalau ada penyakit-penyakit yang kita sudah lihat, sudah periksa, semua tidak ada baru kita bisa lihat apakah ini berhubungan dengan infeksi pada gigi. Dan biasanya di gigi itu kan langsung kelihatan. Jarang hanya caries dentis tuh bisa menyebabkan komplikasi yang jauh. Jadi biasanya sudah ada keluhan dari anak itu sendiri, memang berhubungan dengan gigi itu sendiri. Jadi tidak ada misalnya caries terus dia bisa menyebabkan jantung, menyebabkan ginjal. Jadi biasanya ada keluhan memang dari anak itu sendiri. Jadi itu yang kita lakukan pemeriksaan sebagai dokter harusnya memang harus komprehensif. Jadi seperti itu. Jadi kita periksa secara komprehensif. Dan jika ditemukan ya tentu kita harus berkonsultasi dengan dokter gigi untuk menangani hal tersebut. Seperti itu Dokter Nina. Baik, terima kasih. Nggak terasa nih udah 2 jam kita bersama ya Dok. Pertanyaannya banyak sekali dan saya yakin ini sangat bermanfaat terutama untuk kita semua, nggak cuma buat pasien tapi buat ini kita sendiri yang punya anak ya Dok. Iya Dokter Nina, betul sekali. Dengerin ya Dokter. Langsung ke dokter gigi ya Dok. Bawa anaknya, jangan lupa. Penting Dok. Agak susah bawa ke dokter gigi terkadang. Nah, itu dia. Itu PR lagi ya Dok. Susah sikat gigi ataupun susah ke dokter gigi. Mulai dari orang tuanya Dok, diajak dulu gitu pelan-pelan. Ntar pasti dia mau. Gitu. Iya, sudah. Ini saya terakhir nih Dok sama Dokter Eva mau bertanya Dok. Dok, ini anak-anak yang COVID nih banyak yang kena long COVID syndrome dan manifestasinya di gigi Dok. Bisa kasih statement terakhir nggak Dok tentang COVID dengan gigi Dok? Nah itu dia. Itu kita juga harus lihat dulu ya Dok ya. Maksudnya dalam artian dia sebelumnya karena long COVID terus akhirnya giginya bermasalah atau sebelumnya memang dia udah bermasalah sama giginya terus dia kena COVID. Nah itu dia kita harus lihat gitu. Jadi kalau misalnya hubungannya COVID sama gigi itu kita terus terang belum ada ininya ya, belum penelitian ke arah sana. Tapi kalau misalnya kita mesti lihat lagi tadi yang saya sampaikan bahwa ini anaknya udah karies dulu baru kena COVID atau gimana gitu. Tapi memang harus kalau misalnya memang dia pada saat tapi di RSUI tapi ya kita melayani anak-anak yang kena COVID untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Kalau misalnya dia ada keluhan dengan giginya gitu. Iya, tapi memang penyebaran dari cipratan dari itu memang bahaya sekali ya Dok ya. Kita sampai sempat libur berapa bulan untuk tidak melakukan pemeriksaan gigi ataupun perawatan sampai pasien juga nelfon Dok ini sakit gigi gimana, kitanya juga takut ya Dok ya. Sampai susah cari dokter gigi. Iya benar. Dan sekarang memang akhirnya berdasarkan perjanjian kalau misalnya dia nggak demam baru kita terima, terus orang tuanya juga emang nggak lagi COVID baru kita terima, terus kitanya hazmat level 3 dan hanya berdasarkan perjanjian gitu Dok. Di kampus juga kita baru aja buka klinik untuk koas kan, kalau gigi kan harus koasnya harus langsung ke pasien ya Dok ya, maksudnya benar-benar semua harus ke pasien. Akhirnya jadinya ya itu pelan-pelan gitu Dok gitu, untuk COVID ini. Ini buat Dokter Sur dan Dokter Eva ada yang bertanya nih terakhir, izin apakah materi bisa di-share Dok di Kalau saya mohon maaf ya Dok, karena banyak gambar. Kalau mau bertanya bisa langsung aja, kalau WA-nya saya malah nggak apa-apa, tapi karena ini karena banyak gambar, jadi saya tidak share dulu ininya.
Ya baik, terima kasih ya Dokter Eva. Jadi jangan lupa ya nanti bisa tanya Dokter Eva dan juga bisa nonton rekaman lagi ya, rekaman acara ini ada di website IDAI. Baik, dengan berat hati nih saya harus menutup webinar kita yang hari ini sangat menarik ya Dok ya. Yang nggak ikut pokoknya rugi. Baik, terima kasih sekali kepada Dokter Gigi Eva, terus kemudian Dokter Suryadi atas materinya yang sangat menarik, dan juga tentu saja nih saya juga berterima kasih kepada semua peserta yang sudah bertanya, karena pertanyaannya ini menarik sekali dan membantu kita juga untuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pasien-pasien kita. Baik, terima kasih. Saya sebelum menutup ini saya akan membacakan beberapa, ini sudah ya tadi ya, jadi panduannya, jadi jangan lupa kalau sudah ikut 60 menit ini bisa mendapatkan SKP, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi senior-senior, guru besar, dan sejawat sekalian pada online simposium Ikatan Dokter Anak Indonesia hari ini, dan sampai bertemu di online simposium IDAI yang selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram IDAI supaya bisa update acara-acara webinar IDAI. Baik, terima kasih Dokter Eva, Dokter. Ya, sama-sama Dokter Nina. Terima kasih Dokter Nina. Ya. Dokter Suryadi. Semua, Dokter Eva. Salam sehat semua. Salam sehat semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin live ya Dok. Izin live ya Dokter Nina.